Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tokoh malaikat atau biografi malaikat. Perkenalkan nama saya Firin Sulianandani dan tokoh malaikat saya adalah malaikat Israel. Perkenalkan saya tokoh malaikat saya. Perkenalkan nama saya Kuat Ai. Tokoh malaikat saya malaikat Naga. Perkenalkan nama saya Emir Ahmad dan tokoh biografi saya Israfil. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Syabukti Kurniawan dan tokoh malaikat saya Mungkar. Pengertian biografi. Biografi adalah kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini menceritakan perjalanan hidup tokoh secara kronologis, mulai dari latar belakang, pendidikan, perjuangan, hingga pencapaian atau prestasi, yang tujuannya untuk memberikan teladan dan inspirasi bagi pembaca. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk turun ke bumi guna mencabut nyawa seorang wanita. Wanita ini bukan berada di rumah yang nyaman, melainkan sedang sendirian menyeberangi padang pasir yang sangat panas dan gersang, yang membuat tugas ini terasa sangat berat bagi malaikat Israel. Dan pada saat itu, wanita itu dalam proses melahirkan. Malaikat Israel turun dan menyaksikannya. Pemandangan yang memilukan, wanita itu berjuang sendirian di bawah terik matahari, bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Begitu sang bayi lahir ke dunia, dan tangisan pecah di tengah kesunyian gurun. Saat itulah ajal sang ibu tiba. Konon, ini adalah salah satu momen di mana malaikat Israel merasa sangat iba. Ia harus mencabut nyawa sang ibu dan meninggalkan bayi yang baru lahir itu sendirian tanpa perlindungan, tanpa makan, tanpa naungan di tengah gurun yang mematikan. Namun, sebagai pelaksana perintah Allah, ia tetap menjalankan tugas dengan penuh ketaatan. Malaikat Israel pun kembali ke langit dan perasaan sedih, membayangkan nasib bayi kecil yang ditinggal di padang pasir tersebut. Lalu, bertahun-tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang pria. Pria ini bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang alim yang sangat dihormati, pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh kaumnya. Setelah menjalankan tugasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Israel, meskipun Allah Maha mengetahui, "Wahai Israel, selama engkau bertugas, apakah orang yang paling kau kasihani saat kau cabut nyawanya?" Malaikat Israel menjawab, "Ya Allah, hamba paling merasa iba ketika engkau memerintahkanku mencabut nyawa seorang ibu yang baru saja melahirkan di padang pasir yang luas. Hamba merasa sangat sedih memikirkan nasib bayi yang tertinggal sendirian di sana." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah wahai Israel, pria alim yang baru saja kau cabut nyawanya itu adalah bayi yang dahulu kau tinggalkan di padang pasir tersebut. Akulah yang menjaganya, akulah yang menumbuhkannya, dan akulah yang membimbingnya hingga dia menjadi hambaku yang mulia." Terdapat sedikit kekeliruan yang perlu diluruskan dalam ajaran Islam. Munkar bukanlah seorang nabi, melainkan salah satu dari malaikat. Bersama rekannya, Nakir, mereka memiliki tugas khusus di alam barzah yang biasa kita sebut alam kubur. Setelah pemakaman selesai, mereka mendatangi setiap jiwa untuk menguji keimanan dengan 3 pertanyaan krusial. Pertanyaan tersebut adalah, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Memahami peran mereka membantu kita mempersiapkan diri, iman dan amal kita di dunia. Mari semangati diri dengan kebenaran ini. Di pintu gerbang surga yang penuh keindahan, ada malaikat penjaga yang sangat ramah. Siapakah dia? Inilah malaikat Ridwan, sang penjaga surga yang dikenal dengan senyumannya yang menenangkan dan sifatnya yang penuh kasih sayang. Berbeda dengan malaikat penjaga neraka yang tegas, Ridwan selalu menyambut para hamba Allah yang beriman dengan kehangatan. Tugasnya adalah menjaga, melayani para penghuni surga, memastikan mereka merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Namanya berarti keridaan.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat regalnya dan ditempatkan di surga. Setiap manusia pasti akan menghadapi satu fase yang tak bisa dihindari saat dunia ditinggalkan dan alam kubur menjadi tempat persinggahan pertama. Di sanalah dua malaikat yang tegas menanti. Salah satunya bernama Malaikat Nakir. Malaikat Nakir adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menanyai manusia di dalam kubur. Bersama Malaikat Munkar, ia menguji keimanan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pertanyaan yang menentukan nasib akhir seseorang. Di alam kubur, setiap jiwa akan ditanya tiga hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Jawaban bukan sekadar di lisan, tetapi berasal dari iman yang hidup di hati selama di dunia. Bagi orang beriman, Allah meneguhkan jawabannya. Kuburnya dilapangkan, dipenuhi cahaya, dan menjadi taman dari taman surga. Rasa takut berubah menjadi ketenangan yang menyejukkan. Namun bagi yang lalai dari iman, jawaban menjadi clue. Kubur terasa sempit dan gelap. Penyesalan datang, tetapi waktu telah berakhir. Alam kubur menjadi peringatan sebelum hari kebangkitan. Pertanyaan Malaikat Nakir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Mari perbaiki iman hari ini, sebelum tiba hari saat tak ada lagi kesempatan. Di tengah amarah, semesta yang membara, dunia terhancur dalam amarah dan kehancuran. Namun, dari abu dan amarah, sebuah kuasa surgawi turun untuk mengubah takdir. Dengan nafas ilahi, sebuah pesan dibawa melampaui batas waktu dan ruang. Sebuah pertanda bahwa di tengah kehancuran terbesar sekalipun, harapan tidak akan pernah padam. Karena dari api akan lahir pemulihan, dan dari desiran terompet akan sebuah dunia baru bangkit.